Thank you buat kesempatannya dan kepercayaannya. Semua yang diomongin tadi Pastor Andre sedikit lebay. Canda ya. Enggak, teman-teman. Kami sudah cukup lama kita berteman, kita ngobrol banyak hal. Apa yang saya alami, saya suka cerita juga sama beliau ya. Salah satu orang yang saya kagumi sejujurnya ya. Ini nggak peres ya, karena bukan karena sering diundang, tapi memang benar-benar saya kagum sama beliau ya teman-teman. Usianya jauh lebih muda daripada saya, tapi nggak jauh lebih muda sih, dikit lah bedanya ya. Tua banget gue. Tapi lebih ke apa yang dia jalani, apa yang dia hidupi, jadi contoh buat saya. Saya janji utang bertemu dengan beliau, ya, tapi belum kejadian. Uh, dan akan segera terlaksana, kita akan ketemu Andre. Sebelumnya aku baru pulang juga teman-teman dari Surabaya tadi pagi jam 5 pagi baru nyampe, terus langsung kantor dan sekarang melayani. Dan ketika diminta sharing tentang doa teman-teman, aku diminta ditagih sama Pastor Andre ya, kalau temanya hari Senin apa gitu ya. Karena aku lagi dalam perjalanan, aku lagi sempat memikirkan apa yang akan aku bagiin, terus terlintaslah di kepalaku tentang push ini teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering mendengar kali ya tentang pray until something happen gitu ya, push push terus gitu ya. Tapi mungkin ini jadi sebuah pertanyaan buat aku waktu aku coba merenungkan tentang doa ya teman-teman ya. Uh, Jujur aku ngerasa beban sekali ya berbagi sama teman-teman, karena aku tahu apa yang teman-teman jalani, khususnya tim pastoralnya, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dedikasikan buat komunitas ini luar biasa ya, sampai bisa bertahan sejauh ini. Aku sangat salut ya, di saat banyak komunitas mulai memudar, mulai mungkin berubah value-nya, berubah visinya, tapi kalian tetap bertahan sih, aku kagum sih sejujurnya teman-teman ya. Nah, ketika diminta tentang bangun kehidupan doa, saya langsung coba cek dalam diri saya teman-teman. Karena by the way hari ini hari dimana 2 tahun yang lalu mama saya meninggal, pas di tanggal ini tanggal 8 September. Jadi sesuatu terjadi 2 tahun yang lalu, dan ketika itu terjadi teman-teman percayalah, saya juga nge-push banget untuk berdoa teman-teman ya. Semoga terjadi mujizat, tapi at the end ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan teman-teman. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya sempat kayak kok begitu ya Tuhan gitu ya. Tapi inilah fakta di mana waktu saya merenungkan tentang hal ini jadi menarik karena buat saya. Saya izin share screen teman-teman ya. Jeng mana nih? Oh gak buka. Sebentar ya teman-teman. Nah ya. Nah, kebaca nggak sih? Kebaca nggak ya? Tapi saya nggak bisa lihat kalian, gimana nih? Sebentar ya, sebentar. Kok begini ya? Ini gimana ya? Saya nggak pernah pakai Google Meet. Nih kirim ke gua aja bro. Gue kirim ya, gue WA ya. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, saya sedikit gaptek. Udah nggak? Ayo bentar. Ah, sudah kirimkan teman-teman. Jadi waktu dalam perjalanan saya terus merenungkannya tentang firman Tuhan ini, tentang doa, langsung muncul di kepala saya apa sih sesungguhnya makna doa buat saya teman-teman, atau buat kita semua gitu ya. Mungkin di kepala kita doa itu udah sebagai rutinitas sejujurnya teman-teman ya. Biasanya kita doa tuh mau pergi ya kan, mau bangun tidur, mau makan, mau ke gereja, atau di gereja sekalipun kita berdoa teman. Tapi coba kita cek ya, coba kita renungkan. Jadi pertanyaan dalam diri kita ya. Saya mau mulai khotbah ini dengan 3 refleksi diri. Pertama, apa sih makna sesungguhnya doa buat kita? Ya,
Mungkin boleh lebih interaktif kalau teman-teman mau tulis di kolom chat boleh ya. Apa makna doa buat kita, teman? Mungkin apakah doa hanya sebagai rutinitas untuk kita semua? Ya, ini apa sih sesungguhnya makna doa buat saya, buat buat kita pribadi teman-temannya, atau buat kita semua? Yang kedua, apakah doa hanya sebatas rutinitas untuk kita semua? Coba kita cek teman-teman ya. Karena ini sesuatu yang sangat menarik buat saya teman-teman, karena mungkin seringkali kita sering lakukan, tapi kita tidak memahami makna sesungguhnya tentang doa itu teman-teman. Yang ketiga, apa waktu doa kita nggak dijawab, kita langsung marah sama Tuhan kalau kita kecewa. Ya. Ini yang menarik teman-teman, karena 2 tahun yang lalu saya sempat marah sama Tuhan. Saya berpikir kayak, saya sudah melayani Tuhan loh, tapi kenapa kejadian ini terjadi ke mama saya? Karena saya tahu waktu mama saya nggak ada, keluarga saya akan goyang. Kenapa? Karena yang pegang peran kontrol dalam rumah tangga itu mama saya. Saya tahu kayak, aduh kalau mami nggak ada gimana ya gitu. Dan apa yang saya takutkan terjadi tuh. Jauh sebelum kejadian ini tahun 2021, waktu saya mau menikah, rencanakan pernikahan 2019 dan saya nikah 2020, di kepala saya langsung berpikir kayak ada ketakutan, bukan ketakutan ya, lebih kayak ingatan untuk kayak mami tuh kayaknya nggak akan lama deh usianya. Itu terjadi terngiang-ngiang di kepala saya. Terus saya ngobrol sama istri saya, sama Gladys, saya bicara gitu. Dia pun juga merasakan kayaknya mami nggak lama. Tapi kan sebagai orang yang percaya dan punya iman, di kepala saya langsung berpikir kayak, saya talking jauh-jauh dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap mama saya nggak kenapa-napa. Saya mau dia umur panjang, dia bisa nimang cucu, bisa lihat kesuksesan saya gitu, lihat masa depan saya jauh lebih baik gitu. Tapi at the end nggak terjadi teman. Dan jujur waktu itu saya marah, saya sempat kecewa sama Tuhan kayak kok begitu ya Tuhan. Tapi waktu di penghiburan itu ada hamba Tuhan yang melayani penghiburan itu gereja mama saya, dia bilang gini, perpisahan itu apa kematian itu adalah perpisahan sementara. Karena pada akhirnya kita akan bersama-sama dalam kekekalan. Itu terngiang-ngiang di kepala saya. Saya nyampe rumah, saya siapin baju, akhirnya mama saya meninggal. Bahkan waktu mama saya di rumah sakit, saya masih menemani untuk saya melayani, saya lagi pelayanan, saya pelayani di rumah sakit teman-teman. Saya zoom di rumah sakit gitu. Mama saya ada di samping saya gitu. Tapi kok saya coba menyelami kenapa terjadi teman-teman. Dan ini yang jadi pertanyaan buat saya. Apa sih sebenarnya makna doa buat saya gitu ya? Mungkin ini kita sudah ajarkan bertahun-tahun. Mungkin setiap kita mau makan jangan lupa doa. Mau doa, mau tidur jangan lupa doa gitu ya. Mau berangkat pagi jangan lupa doa. Tapi kita paham nggak sih sebenarnya makna doa buat kita tuh apa? Nah, seringkali kita jadikan itu mungkin sebatas rutinitas dan aktivitas yang kita lakukan terus-menerus tanpa kita sadari mungkin makna sesungguhnya tentang doa itu apa. Gitu ya. Kalau saya boleh bantu jawab teman-teman, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur, untuk kita punya pengharapan, untuk kita punya permohonan dan pujian. Gitu, jadi doa itu komunikasi. Komunikasi itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun waktu kita memutuskan untuk terus berkomunikasi. Jadi seharusnya doa itu bukan sebatas bangun tidur, atau mau makan, atau mau pergi. Tapi daily-nya harusnya kita berdoa, harusnya kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi. Ya. Saya paling suka sekali dalam perjalanan saya, karena saya bisa terus doa, bisa nyembah, gitu teman-teman, bisa punya fokus lebih gitu teman-teman. Waktu saya dalam keadaan nyetir, dalam perjalanan ke kantor, dalam perjalanan pulang, itu tuh kayak saya ada waktu-waktu di mana saya bisa komunikasi sama Tuhan. Thanks God buat hari ini gitu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya percaya penyertaanmu selalu ada buat saya. Sesimpel itu teman-teman. Tapi seringkali mungkin kita lupa atau kita cuma jadikan Tuhan sebagai petugas lapor kita. Tuhan, saya bangun hari ini, berkati aktivitas saya hari ini, tutup bungkus dengan hari ini. Seolah-olah doa itu sebagai, kalau saya boleh bilang teman-teman kasarnya ya, ini lebih ke laporan kita ke petugas security kita. Gitu. Lapor Pak, siap Pak, gitu ya. Kayak sebatas itu teman-teman. Tapi yang saya mau bilang gini, doa itu bukan serendah itu teman-teman. Doa itu lebih daripada komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu engkau punya hubungan dengan seseorang yang kau cintai misalkan,
atau orang tuamu atau kakak adik, kita kan pasti akan terus berusaha bagaimana cara bangun komunikasi. Waktu komunikasi itu nggak terjadi, pasti kita kan khawatir. Saya baru pulang teman-teman ini dari Jawa Timur, dari hari Senin kemarin sampai hari ini tadi pagi. Saya terus kabarin istri saya terus komunikasi sama dia, saya pengen update terus, saya pengen tahu dia gimana, karena kan cukup lama nggak ketemu teman-teman ya, 5 harian. Itu bukan hal yang mudah, tapi saya terus update gitu. Nah, seringkali doa itu yang kita lakukan sebatas laporan kita aja sama Tuhan. Gitu. Tuhan, aku bangun hari ini fokus aku gitu-gitu ya. Tuhan, aku mau makan biar aku nggak keselak gitu ya. Seringkali doa tuh sebatas kayak laporan kita sama Tuhan, padahal nggak seperti itu teman-teman. Kalau kita bilang doa sebatas laporan kita, berarti kita mengkreditkan, gitu. Apa ya bahasanya, lebih ke kita kurang 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 respect sama Tuhan gitu kan. Karena waktu kita pengen punya hubungan yang intim sama Tuhan, ya kita harus belajar untuk bagaimana berkomunikasi daily life. Bahkan pujian-pujian tuh banyak yang mengatakan doa itu dapat mengubah segala sesuatu. Kita buka ya di ayat pertama, Yohanes 14 ayat 13. Boleh next slide. Ini hebatnya puasa doa teman-teman ya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, itu aku akan lakukan supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Seharusnya gitu teman, doa itu, kalau saya tangkap teman-teman ya, ini yang saya pahami dan saya coba hidupi, teman, terus hidupi. Apapun yang kamu minta dalam namaku, itu akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Jadi doa kita seharusnya itu bukan tentang kita teman-teman. Doa itu harusnya bagaimana menjadi cara Tuhan bekerja untuk menjamah semua orang yang bersinggungan dengan kehidupan kita. Artinya apa? Doa yang kita lakukan itu tuh ada makna tersembunyi dalamnya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemegahan kita atau kita pengen semuanya yang kita miliki itu dalam perkenanan Tuhan, teman-teman. Tapi itu memang terjadi teman-teman, tapi ada makna yang lebih tinggi lagi waktu kita berdoa, ada nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi doa itu bukan tentang kita sebenarnya. Bagaimana rasa ucapan syukur kita terhadap Tuhan sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Jadi seru teman-teman ya. Jadi doa itu bukan sebatas kayak untuk kita lagi, untuk kesenangan kita lagi, untuk ketenangan kita lagi, untuk kedamaian kita lagi. Tidak teman-teman. Waktu kita lakukan itu, kita juga memiliki makna berdoa untuk kedamaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi waktu kita berdoa, pastikan doa itu jadi berkat buat banyak orang. Mudah nggak? Nggak mudah juga teman-teman. Tapi itu kita harus lakukan teman-teman. Biar apa? Tuhan, aku mau bangun pagi hari ini, misalkan teman-teman ya. Biar kemanapun aku melangkah, namamu dimuliakan. Gitu teman-teman. Saya belajar untuk mengubah cara doa saya yang dulu ke doa yang sekarang gitu teman. Karena gini, pada akhirnya teman-teman, yang terjadi bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Boleh next slide. Yeremia 3:3 bilang gini, berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu, menunjukkan kepadamu hal-hal besar yang tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Doa itu jadi jawaban untuk masa depan kita sebenarnya teman-teman. Tapi seringkali mungkin saya bertobat teman-teman ya tentang rutinitas doa saya. Ya, kayaknya dulu waktu saya mulai kecil ya ke gereja, doa saya template teman-teman. Bayangin teman-teman, dari SD sampai SMA, doa saya itu aja. Bahkan mungkin adik saya, waktu kita mesbah keluarga, papa saya, semua tahu template doa saya. Pasti tahu. Teman-teman. Tapi ternyata waktu saya coba pelajari teman-teman, doa itu lebih ke apa ya? Menunjukkan bagaimana cara Tuhan bekerja untuk kehidupan saya. Teman-teman, saya mau cerita saksian sedikit ya. Saya punya hubungan dengan papa saya kurang baik bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya di 2017-2018 kita lagi mesbah keluarga, saya ngerasa papa saya terlalu gimana gitu. Terus saya berdoa. Jadi kami mesbah keluarga biasanya di mesbah keluarga itu urutannya pertama itu adik saya yang cewek, adik saya yang cowok, mama saya, baru papa saya. Ya, selalu begitu urutannya. Singkat cerita, di hari itu tuh saya terbeban sekali dengan keluarga saya teman-teman. Saya berdoa, Tuhan pakai mulut dari Alvin butuh biar kehidupan keluarga kami diubah. At the end, saya berdoa, teman-teman tahu nggak? Papa saya waktu dia keluar kata-kata pertama dia langsung menangis. Dia bilang,
Tuhan ampuni saya. Kalau saya mungkin menyakiti anak-anak saya dan istri saya. Wow, teman-teman. Saya ngerasa waktu itu saya hopeless karena waktu saya kasih masukan atau saya kasih pendapat, pasti selalu berdebat. Dan ujung-ujungnya, ya saya lagi yang kecewa gitu. Tapi waktu itu saya, Tuhan tolong bantu gitu ya. Dan terjadi teman-teman. Bagaimana cara Tuhan tuh menunjukkan hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kita ketahui. Jadi jangan kita berpikir dengan kita berdoa saja, teman-teman, semua keinginanmu akan terpenuhi. Tidak juga, teman-teman. Buktinya apa? Apa yang saya alami 2 tahun yang lalu, saya berdoa dengan sangat keras. Tuhan tolong mama saya. Tuhan tolong mama saya. Tapi ya tidak terjadi, teman-teman. Apakah saya harus kecewa dengan Tuhan? Ya sejujurnya waktu itu saya kecewa, cukup kecewa gitu ya. Tapi setelah saya memahami, buat apa saya kecewa gitu? Karena saya tahu Tuhan udah sama-sama dengan mama saya gitu. Dan tujuan akhir kehidupan kita adalah ke sana, teman-teman. Jadi seringkali kan kita nggak siap gitu ya, kehilangan tuh nggak siap. Siapa yang siap kehilangan? Ya, kehilangan jam tangan aja, handphone aja kita semaput ya, apalagi kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kita sayangi. Saya percaya itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Tapi percaya teman-teman ya, ada makna, ada surat tersirat yang Tuhan kasih buat kita, teman-teman. Doa itu adalah alat kita berkomunikasi sama Tuhan, tapi seringkali terjadi miskom di dalam doa itu. Ya. Alat komunikasi pasti suka ada miskom, teman-teman. Ada miskomunikasi, dan itu terjadi kenapa, teman-teman? Boleh next slide. Karena yang terjadi dalam doa hanya mungkin terjadi hubungan yang palsu, yang terjadi dalamnya hanya terjadinya transaksional. Seringkali dalam doa kita berharap Tuhan memberikan kita semua jawaban yang kita inginkan. Jadi kita berharap Tuhan jadi pembeli atas setiap kebutuhan kita. Jadi seringkali kita jadikan Tuhan sebagai alat transaksi aja. Tuhan, saya mau ini, tolong kabulkan. Tuhan, saya mau pasangan hidup yang cantik, yang terbaik, sepadan, yang tajir misalkan, teman-teman. Seringkali kita minta sebatas kayak kita pengen untungnya buat kita. Jadi yang saya bilang hubungannya palsu, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita berharap transaksi aja gitu. Kita pengen untungnya, cuannya buat kita gitu. Jadi kita berharap keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kita, dan kita melupakan harusnya yang diuntungkan dari kehidupan ini adalah Tuhan, bukan kita. Kalau engkau ingin punya pasangan hidup, biar pasangan hidupmu sama-sama memuliakan nama Tuhan. Jadi alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, untuk jadi pasangan yang sepadan dengan engkau. Tapi kalau keuntungannya, oh iya biar cantik nih, cantik yang ganteng nih, biar kalau keundangan nggak malu-maluin gitu ya. Atau misalkan kalau ditanyain sama keluarga kapan merit, udah ada calonnya gitu. Jangan sebatas ini. Kalau buat saya teman-teman, kita masih muda gitu teman-teman. Jangan jadikan hubungan doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan sebatas komunikasi untuk keuntungan kita pribadi. Dan ini yang kita perlu ubah, teman-teman. Ya. Dulu saya berdoa dan saya menyadari mungkin doa saya salah, teman-teman ya. Waktu saya doa persembahan, saya berdoa, Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin Tuhan, kami ingin memberikan terbaik untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Tapi setelah saya renungkan, apakah benar itu yang terbaik yang saya kasih buat Tuhan waktu kita doa persembahan? Saya ubah doa saya, Tuhan, kami ingin memberi karena kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan kasih buat kami. Dan kami ingin memberi dengan rasa sukacita karena kami telah diberkati sama Engkau. Saya ubah, teman-teman. Saya nggak mau kayak apa yang terjadi dalam kehidupan saya membohongi Tuhan gitu, teman-teman ya. Karena kalau saya bilang saya mau memberikan yang terbaik, kayaknya enggak deh. Kalau yang terbaik, semua yang ada padamu, kamu kasih buat Tuhan. Perpuluhan nggak 10%, teman-teman, 100%. Ya, persembahan yang terbaik berapa yang kamu bisa kasih? Itu yang terbaik. Ya, makanya kita belajar, teman-teman. Ya, saya bersyukur komunitas ini menanamkan hal-hal yang sangat penting. Menurut saya doa itu sangat penting, teman-teman. Dan ini diajarkan. Beruntung teman-teman punya komunitas yang memperlengkapi, bukan sebatas rutinitas doang, tapi diperlengkapi dari setiap firman-firmannya, dari setiap seri-seri yang ada.
dan luar biasa teman-teman. Karena doa ini kalau saya pelajari teman-temannya, mungkin yang terjadi dalam kehidupan saya bertahun-tahun itu rutinitas, hanya aktivitas berulang-ulang. Makanya template doanya selalu itu aja. Tidak pernah berubah waktu saya teman-teman ya. Tapi waktu saya memahami tentang doa, ternyata nggak seperti itu teman-teman. Kan nggak mungkin ya kalau kita komunikasi sama Tuhan, komunikasi sama bos kita misalkan, sama orang tua kita, kan nggak mungkin. Pak udah makan belum? Belum. Besok tanya lagi, Pak udah makan belum? Belum. Mau udah makan belum? Belum. Ya kan? Atau ya ya udah gitu. Kan nggak mungkin terus-terusan itu. Pasti kan kita akan terus cari tahu, ya kan? Kan nggak mungkin kalau misalkan kita PDKT sama orang, kita berpikir kayak pertanyaan itu aja terus dari pagi sampai malam terus selama sebulan teman-teman. Bersyukur kalau nggak diblok, bersyukur nggak di PHP-in. Ya kan nggak mungkin teman-teman. Karena kan nggak mungkin namanya komunikasi itu akan terus membangun teman-teman. Komunikasi itu mungkin ada gesekan di dalamnya, mungkin ada yang nggak sesuai. Tapi jangan kecewa waktu kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Namanya komunikasi pasti ada perbedaan teman-teman. Tapi waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, teman-teman percayalah, Tuhan tuh memberikan jalan keluar buat kita. Seringkali kita berharap jalan keluarnya besok, tapi padahal Tuhan mungkin kasih kita jalan keluar mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi. But it's okay, teman-teman. Kita mau nggak setia sama Tuhan dengan proses itu? Karena saya percaya waktu kita setia sama proses itu, teman-teman, yang terjadi bukan doa kita nggak terjawab, teman-teman. Mungkin Tuhan lagi sedang menunda untuk memperlengkapi kita. Ya. Kalau 4 ayat 2 boleh bilang gini, boleh next slide. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dan mengucap syukur. Mungkin doa kita nggak langsung dijawab, tapi mungkin Tuhan mau mengajarkan kita tentang ketekunan, terus meminta sama Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Waktu mungkin harapan kita buntu, mungkin nggak ada jalan keluar. Ya mungkin Tuhan mau izinkan itu untuk kita melatih iman kita, untuk kita terus berucap syukur, teman-teman. Jangan marah kalau itu belum terjadi. Kalau belum terjadi ya udah nggak apa-apa teman-teman. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik dan bukan waktunya kita. Ya, Tuhan minta kita bertekun dan berjaga-jaga teman-teman dan terus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, berat nggak teman-teman? Berat sekali. Ya, tapi itulah seninya mengikut Tuhan. Karena kalau ikut Tuhan gampang teman-teman. Percayalah, tidak ada namanya neraka teman-teman. Kalau ikut Tuhan gampang, nggak ada teman-teman yang ada yang namanya dosa teman-teman. Tapi ikut Tuhan tuh kita perlu bayar harga. Waktu kita dapat effortnya kita akan menghargai effort itu teman-teman. Kita akan terus belajar menghargai. Ya, waktu kita zaman sekolah, pernah nggak sih kita waktu kita zaman sekolah kita berharap waktu kita dapat nilai terbaik orang tua kita kasih hadiah. Makanya kita sungguh-sungguh belajar teman-teman ya. Atau, woi anak saya keren banget, apresiasinya seperti itu. Kadang itu yang kita harapkan. Tapi serunya teman-teman, kita akan terus setia menghargai proses itu sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan itulah seninya teman-teman, itulah keindahannya. Dan kita diizinkan Tuhan untuk mencicipi Injil itu teman-teman. Kasih karunia itu. Ya. Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dan mengucap syukur. Nih, boleh next slide. Mazmur 91 ayat 15. Pemasmur bilang gini, dia akan memanggilku dan aku akan menjawabnya. Aku akan bersamanya dalam kesulitan. Aku akan membebaskannya dan menghormatinya. Wow, aku akan bersama dengan dia dalam masa kesulitan. Teman-teman, ya, dalam doa kita yang belum mungkin tidak terjawab sama Tuhan. Mungkin kita berpikir lagi terabaikan atau tidak diinginkan. Teman-teman, tapi ingat pesan Tuhan hari ini. Aku akan bersamanya dalam kesulitan. Aku akan membebasinya dan menghormati. Ya, kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam suka, dalam duka. Karena itu bukan saya yang bilang, karena firman Tuhan yang ajarkan. Dan inilah Injil. Dan inilah kabar baik itu teman-teman. Kasih karunia itu selalu ada menyertai kita dalam keadaan apapun. Tuhan nggak membiarkan kita sampai kita tergeletak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya, karena Tuhan percaya kita pasti bisa melewati. Dan Tuhan mau ajar kita untuk terus bertekun dalam doa dan mengucap syukur. Dalam kesesakan sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Untuk semua proses yang kita alami, teman-teman mungkin teman-teman boleh mengalami banyak hal ya. Tapi saya percaya teman-teman, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita.
Even kita berpikir ini yang terbaik Tuhan, ini yang terbaik harusnya Tuhan kasih. Tapi ingat teman-teman, selalu ada pelangi sehabis hujan. Dan bukan cuma berhenti di situ doang. Matius 21 ayat 22 bilang gini, boleh next slide. Dan segala sesuatu, apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerima. Dengan percaya, ini kuncinya. Waktu kita mau doa kita terjabah, terkabulkan, ya, kita perlu minta dengan percaya. Minta sama Tuhan tuh jangan takut teman-teman. Jangan seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal orang, gitu teman, pasti kita kan nggak enakan. Kayak saya nggak terlalu, misalkan nggak terlalu dekat dengan Pastor Andre ya. Ya, saya nggak mungkin ujuk-ujuk Dre pinjam duit dong. Kan malu teman-teman. Ya nggak sih? Pasti kan kalau kita kenal mungkin kita baru, boleh pinjam duit gak nih? Misalkan kayak gitu teman-teman ya. Ya. Tapi kan kalau kita nggak kenal kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung kayak, oh ya minta gitu teman-teman. Ya. Kita perlu bangun kepercayaan kita sama Tuhan. Kita perlu jadi orang yang lebih mengenal Tuhan, bukan cuma tahu. Nah ini jadi kendala teman-teman. Orang Kristen kebanyakan cuma tahu Tuhan, tapi tidak mengenal pribadi. Saya dulu teman-temannya, saya jujur teman-teman, saya cuma tahu Tuhan. Makanya rutinitas yang terjadi dalam kehidupan saya doa, bangun pagi. Waktu semua keadaan nggak sesuai dengan pemikiran saya bilang Tuhan pasti marah sama saya. Sebenarnya nggak juga teman-teman. Itu yang kita kotak-kotakan dengan pemikiran kita. Kenapa? Karena kita coba compare cara Tuhan dengan cara kita berpikir. Kalau kita berbuat salah sama orang berbuat salah sama kita, pasti kita kan ada batasannya untuk kayak, ya udah, capek deh ngeladenin lu terus gitu. Berkali-kali dikasih kesempatan, lu terus berbuat salah. Tapi tidak dengan cara Tuhan. Nah, yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti itu. Karena kita akan terus comparison dengan apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan. Padahal semua yang kita lakukan dan Tuhan lakukan semua berbeda. Dan itu serunya. Kita harus minta sama Tuhan. Boleh next slide. Matius 6 ayat 5 bilang gini, dan ketika kamu berdoa, jangan seperti orang-orang munafik. Karena mereka sudah berdoa, mereka berdiri di rumah-rumah ibadat dan sudut jalan, agar mereka dapat dilihat orang. Karena padamu, mereka mendapat upahnya. Ya. Jangan cuma numpang mesbah doa di gereja atau di komunitas. Di gereja atau di komunitas mungkin kita bisa angkat tangan, kita bisa nyembah, tapi di rumah, di jam-jam doa kita, di waktu-waktu doa kita dengan Tuhan yang tidak dilihat orang lain, itu yang lebih penting. Jangan cuma numpang mesbah doang. Ya, ini buat saya juga teman-teman ya. Ya, jangan kayak oke, puji Tuhan haleluya di gereja atau di komunitas, tapi di rumah tidak terjadi. Biasakan dirimu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biasakan diri kita pribadi teman-teman ya, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma di waktu-waktu tertentu yang kita pikir waktu kita mau berangkat, waktu kita mau makan, waktu kita mau doa, waktu kita mau di jalan, waktu kita mau terbang misalkan. Kita minta perlindungan Tuhan, tapi daily kita, habis kita kerja misalkan, habis kita makan, habis kita thanks God, mengucap syukur teman-teman, itu komunikasi sama Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu, namanya komunikasi kita sama Tuhan bisa berhenti sampai kapan. Karena nafas kehidupan hanya Tuhan yang tahu. Ya. Yuk kita sama-sama bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan cuma di mesbahnya gereja atau komunitas. Di mesbah doa, di waktu-waktu bangun hubungan dengan Tuhan. Boleh next slide. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam dan bertekunlah dalam doa. Ya. Sabar dalam kesesakan. Mudah? Saya rasa tidak. Mana ada yang bisa sabar teman-teman. Tapi ada janji Tuhan di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, bertekunlah dalam doa. Di waktu kita bertekun teman-teman, di sinilah kesabaran itu akan terus bertambah teman-teman. Kita akan terus memandang ya, oke, saya tinggal tunggu waktu Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ya, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu keuangan saya dan istri sempat goyang teman-teman ya. Akhirnya kita putuskan untuk jual mobil. Teman-teman, kita jual mobil bulan April tahun lalu, terus kalau nggak salah bulan April atau bulan Mei kita jual, terus kemana-mana kita naik motor.
Terus kita berdoa, Tuhan, kami pengen punya mobil lagi nih. Kenapa? Karena waktu kami pelayanan, kadang pelayanan kan jauh-jauh teman-teman, capek naik motor. Biar Tuhan kendaraan ini bisa jadi alat buat kami. Tahu nggak jawaban Tuhan apa? Luar biasa teman-teman. Januari 2023, saya dikasih mobil teman dari kantor. Dan bensinnya diisiin dari kantor. Luar biasa nggak Tuhan? Ya, kita minta bukan karena kita pengen happy-happy teman-teman. Enggak teman-teman, tapi itu jawaban Tuhan ya. Mungkin hari ini saya dipercaya Tuhan aset orang lain. Dan bagian saya untuk kelola itu. Teman-teman. Tapi jangan pernah berhenti untuk meminta sama Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat teman-teman. Ya, jangan pernah kecewa atau marah sama Tuhan waktu doa kita belum terjawab. Pasti ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Ya, saya percaya teman-teman, semua yang hadir hari ini, jangan pernah berhenti menyerah. Jangan pernah menyerah untuk keadaan yang mungkin belum baik buat kita. Mungkin masih perlu banyak berubah, teman-teman. Tapi percayalah, engkau punya komunitas yang tepat. Ya, untuk sama-sama bertumbuh. Untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pegangan, roti, makanan kehidupan buat kita, teman-teman. Ya. Boleh next slide. Jangan sampai kita gagal paham sama apa yang seharusnya terjadi, teman-teman. Ya. Karena itu bagian Tuhan. Karena yang seharusnya terjadi kehendaknya bukan kehendak kita. Ya, seringkali kita gagal paham, teman-teman. Kita nggak connect dengan apa yang seharusnya terjadi untuk bagiannya Tuhan. Seringkali kita gagal paham, harusnya itu bagian saya. Dan inilah. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita kecewa. Karena kita coba memahami apa yang sebenarnya bukan bagian kita. Dan itulah miskom yang terjadi sama kebanyakan manusia. Boleh next slide. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, boleh next slide. Pray lagi teman-teman, sampai terjadi. Dan saya percaya teman-teman, kita cuma dikasih alat Tuhan untuk bisa bangun komunikasi sama Tuhan. Ya, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya hati, kita punya dengkul, ya, untuk berdoa, berlutut, minta sama Tuhan. Ya, kalaupun tidak terjadi, it's okay. Karena kita harus percaya, kita harus pegang ini teman-teman. Rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Ya. Dan satu kabar bahagia buat kita semua, teman-teman. Tuhan tidak akan pernah membatasi kita untuk berdoa dan meminta kepadanya. Karena dalam setiap komunikasi pasti ada jawaban, pasti ada jalan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, Tuhan Yesus, buat roti kehidupan, buat makanan yang Tuhan kasih buat kami. Tuhan, kami coba memahami Tuhan apa yang firman Tuhan ajarkan hari ini, dan kami mau terus belajar untuk menghidupinya Tuhan. Kami tahu Tuhan ini bukan mudah buat kami, tapi kami percaya waktu kami mentaati firman-Mu Tuhan, semua pedoman dalam kehidupan ini Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang baru buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, ajar kami jadi pendoa-pendoa yang terus bangun komunikasi kami dengan Tuhan, bukan sebatas aktivitas saja, tapi jadi gaya hidup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless you, teman-teman.